Assalamualaikum. Kita lanjutkan 10 hal terakhir yang dapat menjadi petunjuk untuk menghilangkan stres dan depresi dalam Islam. Poin yang ke-21 adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat 73 ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min sulusal layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'aku wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima lan tuhsuhu fataba alaikum Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atu zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dama ajra Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui wahai Muhammad bahwasanya kamu berdiri hampir 2/3 malam untuk sholat tahajud atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang beriman bersamamu juga bertahajud. Dan Allah telah menentukan malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu sekali-kali dapat menentukan batas-batas waktu itu. Oleh karena itu dia memberikan keringanan padamu, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu akan kamu peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Membaca Al-Quran pada 1/2 malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit merupakan rangkaian ibadah salat tahajud. Dan kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat atau surat yang mudah dan telah kita mengerti serta kita pahami arti maknanya sehingga benar-benar menjadi obat atau penawar hati dan jiwa kita. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara membaca Al-Quran dengan kesehatan jiwa. Selama yang kita baca itu memang kita mengerti dan pahami makna atau maksudnya, sehingga Al-Quran menjadi obat atau penawar hati dan jiwa sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat 17 ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Bisa saja seseorang berdalih adalah sulit memahami ayat-ayat Al-Quran karena diturunkan dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa asing bagi kita, lantas mereka enggan belajar Al-Quran. Orang yang berdalih seperti itu jelas diragukan kelurusan logikanya. Betapa tidak, bukankah tidak logis seorang Rasul dibangkitkan oleh Allah dari kalangan orang Arab kemudian diberi wahyu dengan bahasa non-Arab. Dalih yang diadakan semacam itu tidak hanya dilontarkan oleh orang-orang pada masa sekarang saja, akan tetapi orang-orang kafir pada masa Rasulullah pun berlaku demikian, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Quran surat 41 ayat 44, yang artinya, dan jika kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan,
Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran diturunkan dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan pada mereka. Mereka adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Hendaklah kita sebagai muslim berhati-hati dengan dalih semacam itu. Janganlah kita berpikiran adalah wajar kalau kita tidak dapat memahami isi dan makna Al-Quran karena diturunkan dalam bahasa Arab, lalu kita tidak mau membacanya. Dengan demikian kita perlu metode membaca Al-Quran yang benar supaya kita benar-benar memperoleh rahmat, petunjuk, dan menjadi obat bagi jiwa dan hati kita adalah: 1. Simak dengan baik ayat-ayatnya. Kemudian 2. Bacalah ayat-ayat yang mudah dan sudah kita mengerti maksud dan maknanya. 3. Bacalah pada 1/2 malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Kemudian yang ke-22 adalah salat berjamaah. Langkah-langkah konkret yang ditunjukkan oleh Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus kehidupan antara lain dengan salat berjamaah. Seberapa jauh salat itu dapat merubah mental seseorang oleh Rasulullah dijelaskan pada hadis sebagai berikut. Yang artinya, mataku menjadi sejuk ketika melakukan salat. Hal ini sudah menjadi aksioma bahwa salat menjadikan seseorang memperoleh rasa damai. Jadi manusia dapat menciptakan kedamaian batinnya secara utuh dengan mengerjakan salat. Kalau ternyata dia sudah mengerjakan salat tetapi tidak memperoleh kedamaian, maka salatnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Supaya salat kita berfungsi seperti tersebut di atas, Rasulullah menerangkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin fi qaryati wala badwi la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwadha alaihimus syaiton fa alaikum bil jama'ati fa innama yalqulud dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Artinya, Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang tinggal di suatu kampung atau perkampungan Baduy dalam melakukan salatnya tidak mau berjamaah, maka mereka akan dibingungkan oleh setan atau dirasuki setan. Sebab domba yang dimakan serigala itu adalah domba yang lepas dari kelompoknya. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan pertautan jiwa orang kalau manusia itu bermasyarakat. Untuk mempersatukan mereka dapat dilakukan dengan salat berjamaah. Dalam hal ini adalah persatuan lahir dan batin. Orang-orang yang telah melakukan salat berjamaah tetapi di antara mereka tetap tidak terjadi ikatan lahir batin yang harmonis karena mereka melakukan salat tidak benar-benar khusyuk. Jadi khusyuk itu merupakan kunci keberhasilan dari salat yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hanifah disebutkan, man syahidal fajra wal isya jama'atan kanat lahu bara'atum minan nifaq wa bara'atum minas syirk. Artinya, barang siapa berjamaah salat subuh dan salat isya, maka ia akan mendapatkan 2 perisai, yaitu dari sifat-sifat kemunafikan dan perisai dari kesyirikan. Mengapa yang menjadi perisai dari sifat kemunafikan dan kesyirikan adalah salat subuh dan isya? Sebab salat subuh adalah salat yang khusus dihadiri oleh malaikat. Jadi ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk menghadiri salat subuh. Sedangkan salat isya bagi orang-orang munafik adalah paling berat untuk dilakukan.
Melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah dapat menghilangkan dua penyakit berat, yaitu kemunafikan dan kesyirikan. Jadi kedudukan salat berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai suatu lembaga penyatuan mental dan pembinaan kerukunan. Jadi salat merupakan ibadah kunci yang membentengi manusia dari pengaruh setan, dan fungsi salat berjamaah adalah membentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang di dalamnya terdapat ikatan erat lahir dan batin antara anggota masyarakat. Berikutnya nomor 23 adalah melakukan salat malam. Allah menjadikan atau menciptakan siang untuk mencari rezeki dan karunia-Nya, dan menjadikan malam untuk istirahat atau penyegaran, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat 17 ayat 12. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Dengan demikian sudah menjadi sunatullah manusia mencari penghidupan di waktu terang atau siang hari, dan beristirahat di malam hari dengan tidur misalnya. Sehingga orang yang merubah sunatullah itu akan mengalami gangguan psikis dan fisik, misalnya dengan mencari penghidupan di malam hari dan beristirahat di siang hari, apalagi sampai menjadikannya siklus dalam hidupnya. Tentu kondisi fisik dan kejiwaannya jauh dari normal, sebab dia telah menyalahi fitrahnya sendiri sebagai manusia, terganggu karena menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai aksioma. Selain ayat tersebut di atas, juga ada ayat lain yang senada, yaitu Quran surat ke-79 ayat 9 sampai dengan 11, yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Bila kita sudah mengetahui karakter malam, yakni untuk penyegaran dan istirahat, sepantasnya lah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, salat misalnya. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kita yang salat malam ke tempat yang terpuji, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian berikutnya nomor 24 adalah melakukan puasa atau saum. Puasa berfungsi sebagai pengebiri sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Yang dimaksud dengan pengebiri adalah pencegah atau pengendali yang efektif terhadap hawa nafsu orang yang sedang berpuasa. Puasa bukanlah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Muhammad saja, tetapi umat-umat sebelum umat Muhammad pun diberi kewajiban puasa, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan kepadamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang dahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, kita memperoleh penjelasan dan petunjuk bahwa puasa mempunyai banyak manfaat kejiwaan. Sebab puasa merupakan pendidikan dan pelurusan serta pencegahan dari berbagai penyakit fisik dan psikis. Karena pada saat puasa kita mencegah makan dan minum sejak sebelum fajar hingga terbenamnya matahari dalam bulan Ramadan, merupakan latihan bagi manusia dalam melawan dan menundukkan hawa nafsunya.
Dengan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, akan tertanamlah semangat ketakwaan pada diri orang yang sedang berpuasa. Dengan kata lain, agar kamu terhindar dari berbagai maksiat, sebab puasa dapat menundukkan hawa nafsu yang mendorong tindakan maksiat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa puasa merupakan perisai. Dari sini kita tahu betapa besar pengaruh hawa nafsu atau syahwat dalam mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Dalam diri manusia terdapat banyak macam syahwat. Bila kata syahwat kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita dapatkan kata kesenangan. Tetapi kata syahwat dalam bahasa Indonesia sudah berkonotasi lain dengan aslinya dalam bahasa Arab. Syahwat dalam bahasa Indonesia selalu diartikan sebagai kesenangan atau birahi terhadap wanita. Memang syahwat yang terkuat dalam diri manusia itu terhadap wanita, terutama bagi para pemuda. Kalau syahwat atau birahi terhadap wanita tidak dikendalikan dengan baik, otomatis yang bersangkutan akan mengalami gangguan psikis, sehingga para remaja yang tidak mengenal agama dengan baik akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Free sex misalnya. Adalah wajar bila mereka para pemuda atau pemudi yang tidak mengenal agama dengan baik, tidak mengenal yang halal dan yang haram, akan meluncur ke sana karena faktor pendorong dalam kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang membangkitkan nafsu birahi, film porno misalnya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan para pemuda yang belum mampu menikah hendaknya berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan pengendali hawa nafsu. Jadi puasa merupakan perisai. Puasa sebagai perisai bukan berarti menghilangkan sama sekali atau melenyapkan syahwat terhadap wanita, tetapi mengendalikannya dengan baik sesuai dengan fitrah manusia dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-25 adalah mencari nafkah secara halal. Seorang yang sudah dewasa mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk kepentingan dirinya. Kalau dia sudah berkeluarga, maka dia berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Mencari nafkah secara halal ini oleh Rasulullah SAW dijelaskan pengaruhnya terhadap jiwa orang yang bersangkutan. Rasulullah SAW bersabda, Asyadun nasi asratan yawmal qiyamati rajulun kasaba malam min ghairi hiratin fadakhala bihin nar. Artinya orang yang paling besar kerugiannya pada hari kiamat adalah seseorang yang mencari harta atau rezeki secara tidak halal. Karena itu dia masuk neraka. Lebih jauh Rasulullah SAW pada hadis lain menyatakan bahwa manusia berbadan dan daging itu tumbuh. Maka kalau yang digunakan untuk menumbuhkan daging itu haram, dengan sendirinya orang yang bersangkutan sama dengan menumbuhkan api neraka. Ini menunjukkan bahwa kalau yang kita makan itu barang haram, maka akan membelokkan jiwa kita pada perbuatan dosa. Tapi kalau yang kita makan selalu halal, maka akan tetap terjaga fitrah kita di dalam kebenaran. Jadi tentang proses penyimpangan manusia dari jalan yang benar ke jalan yang sesat, seperti dijelaskan Rasulullah, salah satu prosesnya adalah pengaruh dari pencaharian nafkah yang haram. Kita bisa melihat bahwa orang yang mencari harta secara haram sudah dalam stadium riba atau cemas. Kalau ia sudah dalam stadium riba, mencari harta itu otomatis setiap perilakunya riba terus. Jadi tidak bisa dia mengatakan, bukankah saya sudah salat, saya bersedekah, bahkan saya naik haji. Bukankah dengan begitu saya sudah menjalankan ajaran agama? Itu semua tidak ada artinya karena makanan sebagai penghasil energinya serta menumbuh kembangkan dirinya berasal dari kerja yang haram. Dengan demikian dia sudah pasti tidak dapat melepaskan diri dari riba atau kecemasan.
Orang yang mendapatkan harta yang haram, walaupun dengan harta itu ia pergunakan untuk beramal apapun atau ia dermakan untuk siapapun, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima segala kebaikan orang itu. Kalaupun hartanya itu diwariskan, maka sama sekali harta itu tidak akan memberikan berkah karena hartanya haram. Dan jika harta itu tersisa pada dirinya lalu dia simpan, maka sama saja dengan menyimpan bara api neraka. Kita bisa melihat seberapa jauh pengaruh pendapatan yang haram ini terhadap pertumbuhan jiwa mental manusia dan sumber penyakit mental anak-anak dari keluarga yang seperti itu. Kita bisa memperoleh jawaban dari pertanyaan mengapa seseorang anak itu sulit sekali melihat kebenaran. Lihat saja bapaknya, bagaimana kerja bapaknya. Kita juga bisa mengetahui jawaban mengapa seorang anak serba rusak, tidak bermoral padahal dia sudah disekolahkan pada sekolah agama. Kita tanyakan saja kepada ayahnya, diberi makan dari hasil kerja yang bagaimana anak itu? Dari cara kerja yang halal ataukah cara kerja yang haram? Kemudian selanjutnya nomor 26 adalah menjauhi khamar dan judi. Dinamakan khamar karena minuman itu dapat merusak kesadaran berpikir, dan judi dinamakan maisir karena uang yang didapatkan itu mudah, tidak usah berpayah-payah. Kalau khamar dikatakan minuman yang merusak kesadaran berpikir, sudah dengan sendirinya berakibat fatal terhadap kejiwaan si peminum khamar itu. Karena itulah orang-orang yang meminum khamar diancam oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, la yadkhulul jannata mannanu wala mudminu khamrin. Artinya tidak akan dapat masuk surga orang yang suka mengungkit pemberiannya kepada orang lain dan orang yang gemar minum khamar. Bila seseorang itu gemar minum khamar atau minuman keras, berarti dia senantiasa hidup dalam keadaan mental dan kejiwaan yang tidak sehat dan berpikir tidak sebagaimana mestinya. Orang yang suka minum khamar berarti dia suka mabuk. Padahal mabuk adalah tindakan yang berbahaya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang minum khamar sebagaimana disebutkan dalam Quran surat kelima ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha bil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Tidakkah kamu mau berhenti dari perbuatan-perbuatan itu? Pada ayat 90 surat Al-Maidah di atas, Allah merinci beberapa macam perbuatan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukannya mengalami kemunduran mental atau gangguan kejiwaan, yaitu terhadap orang-orang yang 1. Meminum khamar, 2. Berjudi, 3. Melakukan undian, dan 4. Berkorban atau menyembelih binatang sebagai sesajen di tempat-tempat persembahan. Bila suatu perbuatan oleh Allah sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak mental atau mengakibatkan kemunduran mental pelakunya, otomatis hidupnya senantiasa dalam kecemasan atau kebingungan.
Kemudian yang berikutnya adalah nomor 27, menjauhi hutang. Rasulullah SAW bersabda, la tukhibu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma jaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Artinya janganlah engkau jadikan dirimu ketakutan setelah merasakan keamanan. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Sabdanya, karena hutang. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang berhutang bagai menjerumuskan diri ke lembah ketakutan. Memang demikianlah kenyataannya, karena dia merasa dikejar-kejar untuk segera melunasi hutangnya. Tak ubahnya diserbu oleh pasukan tentara sehingga menimbulkan tekanan jiwa atau stres dalam dirinya. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan umatnya menjauhi hutang sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Babuyah dan Baihaqi. Iyyakum waddaina fa innahu hammum bil laili wa madzallatum bin nahar. Artinya hendaklah kamu jauhi hutang karena hutang itu menjadi beban pikiran di malam hari dan rasa rendah diri di siang hari. Kata-kata Nabi SAW menjadi beban pikiran di malam hari tepat sekali untuk menggambarkan keadaan jiwa orang yang berhutang. Rasa tidak tentram, was-was selalu membayang di benaknya. Belum lagi memikirkan bagaimana kalau esoknya ditagih dan belum mampu melunasinya atau memberikan angsuran. Selanjutnya Nabi menggambarkan keadaan orang berhutang biasanya merasa rendah diri di siang hari. Mereka keluar rumah bertemu tetangga saja merasa malu, meskipun tetangga tidak pernah menanyakannya. Sedangkan bila dia diam di rumah, beban pikiran timbul, jangan-jangan digunjing orang. Apalagi bila bertemu si pemberi hutang dan belum mampu melunasinya, tentu lebih merasa rendah diri di hadapannya. Demikianlah gangguan mental dalam diri orang yang berhutang. Kemudian yang ke-28 adalah bersikap toleran. Toleran atau tasamuh lawannya adalah dendam. Ialah sikap mudah memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain dan memberikan kesempatan kepada lawan untuk berpikir. Pemberian maaf terhadap orang lain mungkin masih bisa kita lakukan, tetapi yang sulit adalah memberikan kesempatan berpikir kepada lawan, karena hal ini menyangkut eksistensi diri kita. Masalah toleransi adalah masalah yang berhubungan dengan orang lain dan menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, atau perbedaan pendirian antara kita dengan orang lain. Lalu bagaimana kita bersikap dalam keadaan seperti itu supaya tidak menjadi beban? Dalam hal ini Allah menjelaskan dengan firman-Nya dalam Quran surat 42 ayat 40. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbul zalimin. Artinya, dan balasan bagi perbuatan yang tidak baik adalah hal yang tidak baik yang setimpal dengan itu. Tetapi barang siapa mau memaafkan dan berlaku baik terhadap orang yang berlaku tidak baik, maka pahalanya ada pada jaminan Allah, dan sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi Allah juga membenarkan kita menghukum orang yang bersalah setimpal dengan kesalahannya. Tetapi kalau kita mau berlapang dada, orang yang bersalah itu kita maafkan lalu kita bimbing dengan baik, maka Allah menjamin dengan pahala yang besar. Sedangkan orang-orang yang zalim yang dimaksud pada ayat di atas adalah orang-orang yang menghukum kesalahan orang lain yang sebetulnya kesalahan itu masih bisa dimaafkan. Orang yang menghukum orang yang mengaku bersalah karena memang dia bersalah, tetapi hanya untuk menunjukkan kekuasaannya saja, maka dia sudah sakit jiwa.
Kalau kita mengikuti bisikan nafsu seperti itu, kita dilanda stres dan kecemasan. Tetapi kalau kita bersikap lapang dada, tentu kita tidak akan dihinggapi perasaan dendam, sehingga membawa kita kepada ketenangan jiwa. Sikap lapang dada ini senantiasa ditempuh oleh Rasulullah dalam mengembangkan Islam. Agar para sahabat dapat membersihkan diri dari semangat dendam, maka Rasulullah menanamkan sikap toleran dan pemaaf menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Kemudian yang ke-29 adalah bersikap dermawan. Dermawan adalah ringan tangan memberikan bantuan kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dengan mengekang keinginan diri sendiri yang tidak perlu. Jadi orang dermawan tahu batas-batas kebutuhan dirinya yang pokok dan mengerti batas kebutuhan orang lain yang pokok, sehingga dia mengesampingkan kesenangan-kesenangan dirinya tanpa mengorbankan kepentingan pokoknya. Kalau si dermawan sudah mengorbankan kepentingan pokoknya, berarti merupakan kondisi tidak sehat. Karena itu kita harus mengetahui pedoman mengenai kedermawanan sebagaimana tersurat dalam Quran surat ke-59 ayat 9, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai orang-orang yang beruntung, yaitu mereka mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri walaupun mereka butuh memenuhi kebutuhannya. Orang semacam ini berani mengorbankan kesenangan-kesenangannya yang tidak perlu demi kepentingan pokok orang lain. Mengenai jaminan yang akan diperoleh orang dermawan, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumi yusbihul gibadu fihi illa ma kani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu qulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, setiap pagi hari dua malaikat senantiasa mendampingi setiap orang. Salah satunya mengucapkan doanya, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang berinfak. Dan malaikat yang kedua pun berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang kikir itu kebinasaan. Setiap perbuatan yang didoakan oleh malaikat, maka si pelakunya akan memperoleh imbalan berupa ketenangan jiwa. Sedangkan orang-orang dermawan senantiasa didoakan oleh malaikat agar Allah memberikan ganti atau balasan atas apa yang telah diberikan pada orang lain. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua balasan bagi para dermawan. Yang pertama, ia memperoleh ganti atau balasan atas pemberiannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ia mendapat limpahan ketenangan jiwa dan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kedua sudah pasti akan diperolehnya di dunia ini, tapi balasan yang pertama belum tentu ia terima. Karena itu pengganti atau balasan dalam doa malaikat di atas bentuknya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Para psikolog mengatakan bahwa orang yang menolong orang lain yang sedang dalam kekurangan itu sebagai kompensasi dirinya untuk mengikuti bisikan rohaniahnya berlaku baik kepada orang lain agar mendapat kepuasan batin. Rasa puas di sini sebetulnya merupakan bentuk pengganti sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Sifat pengganti ini adalah immaterial. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis, tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah orang itu di akhirat kelak mendapat pahala dari Allah atau tidak. Kita tidak tahu. Dalam hadis di atas memang tidak disebutkan bahwa pengganti itu hanya ditujukan kepada orang-orang mukmin.
Apakah semua orang berderma akan memperoleh pengganti? Soal orang itu mendapatkan surga atau tidak tergantung keikhlasannya. Jadi kita harus dapat membedakan antara balasan di dunia ini dengan balasan di akhirat. Sebaliknya orang yang berlaku kikir oleh Allah akan dibalas dengan kehancuran. Apa bentuk kehancuran atau kebinasaan yang menimpanya tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kita bisa tahu bentuk kehancuran yang melanda manusia. Begitu juga yang melanda orang-orang yang kikir. Mungkin dia akan tertimpa penderitaan atau kekacauan berpikir selama dia hidup. Kita biasa melihat orang yang kikir justru kaya, tetapi bukan berarti mereka tidak mengalami kehancuran atau kebinasaan. Kehancuran atau penderitaan yang mereka alami bukan hanya terbatas pada materi, tapi bisa juga kehancuran batin atau jiwa. Yang ke-30 adalah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menegakkan dan menyuburkan segenap kebaikan di tengah-tengah kehidupan umat dan membendung serta memusnahkan kemungkaran disebut amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Demikian pula Rasulullah dalam sebuah hadis telah memerintahkan kepada manusia untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya ayuhan nasu muru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Innal amra bil ma'rufi la yuqarribu ajalan wa innal ahbara minal yahudi warruhbana minan nasara lama tarakul amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari la'anahumullahu ala lisani anibiyaihim wa ammahumul bala. Artinya, wahai manusia, hendaklah kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Sebelum kamu memohon kepada Allah tetapi sama sekali Dia tidak mengabulkan permohonanmu, dan sebelum kamu meminta ampun kepadanya tetapi Dia tidak mengampuni kamu. Sungguh menyuruh berbuat yang ma'ruf itu tidak menyebabkan seseorang dekat kepada kematian. Sungguh para pendeta Yahudi dan Nasrani, tak kala mereka itu meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah melaknat mereka melalui lidah nabi-nabi mereka dan malapetaka merata pada mereka. Hadis di atas dengan jelas menerangkan kepada kita tentang akibat seseorang atau suatu masyarakat yang meninggalkan kewajiban amal ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu 1. Doa mereka kepada Allah sama sekali tidak dikabulkan. 2. Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka sekalipun mereka membaca istighfar setiap saat. Demikian 30 bentuk amalan yang dapat menghilangkan penyakit stres dan depresi yang berasal dari ajaran Islam, yang berasal dari tuntunan ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.